Kalian sadar gak sih, kalau yang membuat kita ketakutan saat galbay atau gubay di pinjol legal itu bukan karena pinjolnya, tapi justru diri kita sendiri. Maksudnya, semua pinjol legal itu yang ada di Indonesia ini ya, entah itu pinjol laku-laku, kredipo, itu semuanya aman. Tapi yang membuat kita panik, yang membuat kita ketakutan itu bukan karena pinjolnya tadi, tapi karena diri kita sendiri. Nah, apa kalian tahu kenapa penyebabnya? Nah, dan saya berjamin, kalau kalian tahu penyebabnya ini ya, saya berjamin kalian tidak akan merasa takut, kalian tidak akan merasa panik. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung pilih saja. Di grup WA Kang Kalba ini kamu bersaing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang gabung kembali di pinjol legal. Dan kamu juga bersaing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Kalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 ternyata. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apakah benar sebenarnya yang bikin kita takut saat galbay atau gubay di pinjol legal itu bukan karena pinjolnya seperti memiliki desa lapangan dan lain-lain, tapi justru diri kita sendiri. Nah, apa sih penyebabnya? Simak video ini. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa bang? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Emang ya, maksudnya maklum kalau hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal itu takut saat galbay atau bayar pinjol legal. Apalagi yang baru terjun ke dunia perpenjualan. Cuman semua itu ada sebabnya, bukan karena pinjol tersebut, tapi karena pemikiran kita sendiri. Contoh saja hal yang pertama, yang selalu membuat kita ketakutan, yang selalu membuat kita panik. Apa? Yaitu selalu mempercayai ancaman-ancaman DC pinjol legal. Nah, ini bisa dibilang 90% nasabah yang galbay atau bayar pinjol legal ya, itu selalu mempercayai pesan DC pinjol legal. Karena seperti yang kamu ketahui, teror DC pinjol legal itu pasti ada kata-kata yang mengancam kita. Seperti misalnya akan datangnya ke rumah dan ke RW atau sebar data dan lain-lain. Seperti dibawa ke juru hukum, banyak lagi ancaman DC pinjol legal. Nah, hal tersebut ya, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengetahui kalau ancaman tersebut itu hoax, itu bohong ya sudah jelas, kita takut, kita panik. Padahal, faktanya, semua ancaman DC pinjol legal ya, entah itu ancaman desa lapangan, meskipun pinjol tersebut memiliki desa lapangan ya, tapi selagi mengancam, mereka tidak akan datang ke rumah kalian. Nah, ancaman dasar datang di desa lapangan, ancaman sebar data, atau ancaman dibawa ke hukum. Intinya, semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Sebenarnya tujuan ancaman DC pinjol legal ya, itu hanya tadi, menjatuhkan mental kita. Karena kalau kita ketakutan, kalau mental kita sudah jatuh ya pasti kita menjual barang-barang berharga kita untuk membayar pinjol tersebut. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kan kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, atau kita sedang di PHK ya, dari pekerjaan, kan mau tidak mau kita harus galbay atau bayar pinjol legal. Jadi bukan karena keinginan kita sendiri, tapi keadaan yang memaksa kita buat galbay atau bayar pinjol legal. Nah, mudah-mudahan buat kamu yang di PHK atau buat kamu yang sedang ekonominya sedang turun drastis ya, mudah-mudahan distabilkan lagi dan mudah-mudahan dapat pekerjaan lagi. Jadi buat kamu nih yang merasa takut melihat ancaman DC pinjol legal ya, mulai sekarang kamu harus tahu kalau semua ancaman DC pinjol legal itu hoax, itu bohong. Dan yang perlu kamu catat, jangan pernah sekali memesan dari DC pinjol legal. Karena itu membuat ketakutan nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal. Hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal ya, mereka karena mental, karena membaca pesan dari DC pinjol legal dan mempercayai kalau ancaman DC pinjol legal itu bukan hoax tapi beneran. Padahal faktanya itu hoax. Itu untuk yang pertama, yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita panik saat galbay atau bayar di pinjol legal. Dan untuk yang kedua, apalagi kalau kamu ini galbaynya belasan juta ataupun puluhan juta ya, sudah dipastikan, pasti kamu bertanya-tanya, apakah kita bisa dibawa ke juru hukum atau dibawa ke jalur pidana? Itu sudah jelas. Hampir semua nasabah pinjam online yang galbay belasan juta ataupun puluhan juta ya, itu takut akan hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka kena mental, mereka ketakutan, memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Kenapa saya bilang belum tentu terjadi? Karena yang perlu kamu ketahui, mau sebesar apapun utang kamu di pinjol legal ya, entah itu belasan juta, ataupun puluhan juta, kamu tidak akan bisa dibawa ke juru hukum ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana. Kenapa? Karena tidak dapat utang piutang, kamu itu bisa dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Karena resiko terberatnya galbay atau bayar di pinjol legal ya, itu hanya perdata. Nah, perdata itu
nama kamu masuk si OJK, bukan pidana. Kalau pidana kita bisa dibuka hukum. Nah ini perdata, beda dengan pidana. Jadi stop deh kamu berpikir misalnya seperti dibawa ke hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Itu tidak ada dan tidak mungkin. Karena resiko tempat gagal bayar pribadi pinjol legal itu perdata, bukan pidana. Nah, sebenarnya dua hal tersebut yang membuat kita takut saat gagal bayar pribadi pinjol legal. Tidak ada yang lain lagi. Emang desa lapangan juga itu kalian pasti takut. Tapi seperti yang kamu ketahui, desa lapangan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya datang ke rumah marah-marah, memaksa untuk kita membayar dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK. Tapi kalau mereka misalnya memaksa ya atau marah-marah ya kalian tinggal rekam saja dan kalian akan laporkan ke pihak OJK. Saya berjamin desa lapangan tersebut akan langsung pergi dari rumah kalian. Dan yang terakhir, supaya kau bisa aman galbay di pinjol legal atau kau bisa merasa tenang, kamu bisa masuk ke grup WA Kang Galbay. Di grup WA Kang Galbay ini ada ribuan bahkan ratusan nasabah yang galbay di pinjol legal. Nah, kamu juga sadar kalau yang galbay itu bukan hanya kamu sendiri, tapi masih banyak di luar sana. Jadi mulai sekarang stop deh berpikir ya seperti ancaman si pinjol legal itu nyata, bisa dibawa ke hukum dan lain-lain. Seperti yang saya bilang, yang membuat kita ketakutan saat galbay di pinjol legal itu bukan DC sendiri, tapi justru pemikiran kita sendiri yang tidak-tidak. Seperti dibawa ke hukum dan menganggap semua ancaman DC pinjol legal itu beneran, itu fakta. Emang yang namanya utang piutang itu wajib bayar, seperti yang saya bilang. Tapi kalau kita tidak punya uang, ya mau bagaimana lagi ya? Karena sebenarnya galbay di pinjol legal itu aman-aman saja ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi buat kamu yang sudah simak video ini, Jadi buat kamu yang sudah simak video ini, mulai sekarang kamu sudah tahu kan? Semua ancaman dari si pinjol legal itu hoax dan kamu tidak bisa dibawa ke hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah galbay pinjol legal ataupun buat semua nasabah pinjaman oleh. Dan kalian juga nih, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan kalian juga bisa tahu tentang dunia perpinjolan ya, seperti misalnya apa sih resiko galbay, cara menghentikan desa lapangan, dan lain-lain. Nah, untuk cara menghadapi desa lapangan atau agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita ya, itu ada di playlist setelah ini. Kamu bisa simak saja, sudah saya siapkan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.